Ya, halo, selamat pagi pemirsa Sinpo. Anda kembali menyaksikan Presiden Activity bersama saya Dewi Manik. Kita akan melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan, mengatasi berbagai persoalan dan juga menjalankan agenda kepresidenan selama sepekan terakhir. Baik, langsung saja ini dia Presiden Activity selengkapnya untuk Anda. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak tahun 2023 yang telah diserahkan Presiden Jokowi di Istana Negara pada 22 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan terdapat sekitar 9 juta orang telah terdata melaporkan surat SPT tahunan pajak tersebut untuk tahun 2023. Baik teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih telah meliput acara pada hari ini yang sangat penting, yaitu Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh jajaran para menteri telah menyampaikan surat pemberitahuan pajak SPT untuk tahun 2023 yang untuk orang pribadi yang kita semuanya tahu berdasarkan peraturan perundang-undangan itu hari akhir atau batas akhir untuk penyampaian surat pemberitahuan pajak SPT untuk tahun 2023 itu adalah pada tanggal 31 Maret 2024 ini. Jadi pada bulan-bulan ini memang dihimbau seluruh masyarakat yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak, yaitu di atas 54 juta per tahun, mereka diharapkan untuk mengisi untuk SPT tahun 2023-nya. Hari ini Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh menteri telah melakukan kewajiban tersebut dan tadi telah disampaikan dalam bentuk penyerahan secara elektronik. Untuk tahun ini pada tanggal 21, jadi ini masih ada 9 hari ke depan dan bisa dilakukan secara elektronik ya. Jadi tidak perlu harus pergi ke kantor pajak. Sampai dengan tadi malam jam 23 sudah masuk 9.601.041 SPT dari orang pribadi di dalam data kita. Ini naik 7,7% dari tahun lalu atau naiknya secara kuantitatif 686.980 SPT. Tahun lalu itu posisi hari ini atau tadi malam adalah 8.914.061 SPT yang sudah masuk. Ini adalah suatu hal yang sangat baik dan kami dari sisi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah melaksanakan kewajiban SPT-nya bagi mereka yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak. Untuk selanjutnya apalagi yang e-filing. Oke. Yang e-filing ya dari tadi 9.600.041
100.141 orang yang sudah menyerahkan SPT ini, 7.792.609 menyampaikan tahun lalu dalam bentuk e-filing. Tahun ini naik ke 8.490.804 yang menyampaikan SPT-nya melalui e-filing. Kalau yang menggunakan e-form, electronic form, itu 885.914 tahun ini. Tahun lalu 860.430. Yang menggunakan ISPT 10 orang, yang manual secara langsung 224.313 orang. Dengan demikian 9.600.141 orang sudah menyampaikan SPT-nya sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 jam 23.41 tadi malam. Nah, kita masih punya waktu sampai dengan akhir tahun. Tadi dengan Bapak Presiden, Bapak Wapres dan para menteri, kita harapkan juga masyarakat diimbau dan diingatkan kembali untuk bisa menyerahkan SPT-nya secara tepat waktu. Kalau ada berbagai pertanyaan, Direktorat Jenderal Pajak akan terbuka untuk bisa membantu bagi masyarakat yang ingin memenuhi kewajiban penyerahan SPT. Itu ya. Terima kasih. Kan kalau tahun lalu sekitar 11 jutaan warga yang melaporkan SPT secara total ya Bu. Kalau untuk tahun ini harapannya supaya lebih banyak lagi warga yang mau memenuhi kewajiban ini. Ya, kita lakukan dengan terus melakukan sosialisasi, edukasi. Kita menyampaikan melalui berbagai media, termasuk hari ini dengan secara simbolik Bapak Presiden, Bapak Wapres dan para menteri menyampaikan. Kita juga dari seluruh baik di kantor pajak pusat sampai dengan para kanwil dan kantor operasional, kantor pelayanan, kami terus membuka diri dan biasanya menjelang sampai dengan akhir bulan ini kita lembur, kita buka. Jadi kita akan terus mengingatkan, menyampaikan dan terus mengencourage ya, mendorong masyarakat untuk bisa memenuhi kewajiban pajaknya secara benar. Untuk menguatkan kepercayaan masyarakat sendiri pada Dirjen Pajak seperti apa Bu? Sejauh ini kan biar gimana tetap aja masyarakat tetap kadang-kadang ragu ya Bu. Tuh. Karena banyak kejadian. Kita akan terus menyampaikan kepada masyarakat langkah-langkah perbaikan, tentu sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan negara yaitu dalam bentuk pajak. Kita sampaikan langkah-langkah reformasi apa yang dilakukan, koreksi kalau ada yang melanggar atau dalam hal ini melakukan tindakan yang ditengarai fraud. Kita memonitor di internal kita, ada 3 layer untuk bisa melihat dan itu kemudian kita lakukan tindakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. Namun kita juga terus meningkatkan kewaspadaan ya, karena sekarang ini kan modusnya juga bermacam-macam. Dan yang kedua juga kita bekerja sama dengan seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi karena itu sangat bagus untuk mendapatkan feedback. Dan kalau memang ada langkah-langkah yang dilakukan itu berindikasi kriminal, kita akan menyampaikannya kepada aparat penegak hukum. Jadi dari sisi enforcement kita lakukan, dari sisi pembenahan di dalam seperti Cortex yang sekarang sedang dibangun dengan sistem yang makin baik, transparansi dan juga dari sisi tata kelola yang baik kita akan terus lakukan. Gitu ya. Karena pajak adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan baik dan kembali lagi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembangunan dan berbagai langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk bisa mencapai tujuan bernegara. Demikian. Bu, mau tanya sedikit, ini masih terkait soal pajak sih Bu. Kan yang digunakan untuk APBN sebagian besar dari pajak, termasuk untuk bansos yang 497 triliun. Kalau kemarin Bu dari Kemensos sendiri katanya hanya 78 triliun yang keluar melalui Kemensos. Jadi sebenarnya itu kemana aja sih Bu? Maksudnya masuknya dari mana-mana aja gitu untuk bansos itu Bu?
Kalau perlindungan sosial di dalam Undang-Undang APBN kan sebetulnya sudah disampaikan ya pada saat kita dengan DPR sudah menyetujui undang-undang itu, dan kemudian waktu Bapak Presiden menyampaikan DIPA-nya kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, itu kami menyampaikan bahwa alokasi per fungsi seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial waktu itu sudah disampaikan di dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk perlindungan sosial, dan termasuk bansos di dalamnya itu 479 triliun. Di situ yang masuk di Kementerian Sosial tadi disampaikan oleh Ibu Mensos, memang yang ada di dalam anggaran DIPA Kemensos. Ada sebagian yang sangat besar adalah dalam bentuk subsidi dan kompensasi untuk listrik, gas, dan BBM. Itu adalah termasuk bantuan sosial, karena itu adalah bantuan dari negara kepada masyarakat sosial. Jadi itu nilainya cukup besar, lebih dari mungkin tahun ini ada 300-an. Jadi memang jumlahnya paling besar ada dalam bentuk subsidi-subsidi yang diberikan kepada masyarakat langsung, tidak dalam bentuk bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Hal yang lain yang biasanya masuk di tempat Kemensos kan PKH, kemudian untuk sembako, dan juga beberapa program khusus seperti untuk lansia dan lain-lain. Itu ya. Terima kasih. Presiden Jokowi melakukan tinjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Pontianak, Kalimantan Barat pada 21 Maret 2024. Tinjauan ini dalam rangka pengecekan pelayanan masyarakat yang ada di RSUD tersebut. Beginilah suasana saat Presiden Jokowi meninjau RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 21 Maret 2024 kemarin. Presiden bersama tim menemui masyarakat yang tengah berobat di RSUD tersebut. Tujuan dari peninjauan ini diantaranya untuk melihat pelayanan yang dilakukan pihak RSUD kepada pasiennya. Salah satu yang menjadi sorotan Jokowi meninjau di RSUD ini adalah karena jumlah pasien yang berobat di RSUD tersebut berjumlah 600 orang per hari. Dari mulai pelayanan dari gerbang sampai masuk ke sana, sampai masuk ke sini, itu cukup bagus sekali. Ya. Saya memang menggunakan BPJS. Itu nampaknya bagus sekali dilayani oleh resepsionnya ya, resepsion perawat itu bagus sekali gitu dilayaninya. Ya. Bapak pelayanannya apakah sudah cepat? Wah, sangat cepat sekali, cepat sekali. Menurut saya pelayanan BPJS yang saya rasakan selama ini sangat memuaskan, karena obat yang saya butuhkan semuanya ditanggung sama BPJS. Insulin yang saya pakai semua ditanggung BPJS di rumah sakit ini. Kalau pengalaman saya sih selama ini kan karena anak saya pernah operasi, langsung ditangani juga, terus saya juga pernah disediakan. Presiden Joko Widodo memantau posko pengungsian warga terdampak banjir di kawasan Demak pada 22 Maret 2024 kemarin. Presiden Jokowi mengatakan penyebab dari banjir di kawasan itu sudah ditangani pemerintah, yakni dengan menutup tanggul yang jebol sebesar 15 meter. Banjir merendam sejumlah kecamatan di kawasan Kabupaten Demak. Sejumlah ruas jalan tergenang banjir hingga membuat warga sekitar lokasi terpaksa harus mengungsi dari rumah mereka. Kondisi itu diperparah dengan adanya tanggul di daerah warga yang jebol hingga membuat air leluasa merendam pemukiman warga. Sejumlah tenda pengungsian warga pun terlihat berdiri di pinggir-pinggir jalan. Pemerintah terlihat berupaya untuk menanggulangi banjir dengan menerjunkan alat berat untuk mengeruk tanah di lokasi yang terendam banjir. Presiden Jokowi bersama tim pun turun ke lokasi untuk memantau langsung kondisi di tempat pengungsian warga yang terdampak, yakni di SMK Gadesa. Jokowi mengatakan saat ini penyebab dari banjir yakni jebolnya tanggul sebesar 15 meter sudah diperbaiki pemerintah.
Selain itu, Jokowi mengingatkan kepada masyarakat untuk pentingnya menjaga lahan dan sungai dari sedimentasi. Hal tersebut menurutnya juga berdampak pada peningkatan resiko banjir. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi tidak hanya memantau kondisi, melainkan juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir berupa obat-obatan dan makanan. Semoga banjirnya surut, mau panen kelem semua Bu, padi bosok semua, tidak bisa dipanen. Tadi Pak Jokowi kesini sempat ngomong apa Bu? Tidak sempat tapi saya salaman. Saya salaman. Senang. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti Pak Jokowi masih sama warga itu masih peduli adanya banjir. Karena apa? Bupati ya juga, Bu Camat juga. Ini alhamdulillah, ini camat saya di belakang panjenengan itu. Alhamdulillah ada Pak Jokowi ini, terima kasih banget bisa memperhatikan warganya. Kegiatan kami itu membantu kalau ada yang trauma atau ada yang terjadi sesuatu seperti itu. Nah, untuk saat ini kami sedang melakukan asesmen kepada bagian Demak yang posko ini ya Mbak. Sejauh ini respon anak-anak gimana Mas? Sejauh ini respon anak-anak cukup antusias karena sebagian dari mereka dampaknya tuh tidak terlalu ya Mbak ya, cuman beberapa mungkin ada ya Mbak ya, gitu sih ya. Usai melakukan pemantauan lokasi pengungsian warga terdampak banjir, Presiden Jokowi memberikan keterangan pers. Kepada awak media dalam keterangan pers, ini Jokowi banyak mengingatkan kepada warga untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari musibah serupa ketika intensitas hujan besar. Ya ini memang hujannya sangat ekstrim karena hujan ekstrim itu 150 mm. Yang di sini sudah 238 mm. Sangat ekstrim sekali. Sehingga tanggul yang ada tidak muat dan menggerus dan jebol tanggulnya. Tapi tadi malam yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut, siang malam, dan kita harapkan yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan TMC, sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di
Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah turun dari 2 meter. Saya tadi mendapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter, 50 cm, tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga, sehingga yang ketiga nanti akan kita lakukan pemompaan. Ya. Bapak terkait rumah-rumah yang rusak, Pak? Sedimentasi sungai, Pak. Ya, semua waduk, semua sungai itu problemnya selalu sedimentasi. Kenapa itu terjadi? Karena juga tidak dihambat di hulunya, tanaman-tanaman yang banyak yang ditebang. Problemnya semua di situ. Kalau nggak terjadi banjir bandang ya banjir. Problemnya di situ. Salah satunya pembalakan alih fungsi lahan seperti itu yang menyebabkan kejadian, dan ini tidak di negara kita. Semua problem itu berasal dari pembalakan liar, alih fungsi lahan yang itu memang harus dicegah. Penanganan jangka panjangnya bagaimana? Saya kira Pemda itu, penanaman kembali, penghutanan kembali, pengalihan lahan itu memang harus stop. Pak, kalau untuk rumah dan bangunan sekolah yang rusak, apakah ada ini Pak bantuan Pak? Nanti Kementerian PU biar dicek di lapangan dengan BNPB, ya, termasuk yang tanamannya rusak, nanti akan diberi bibit lagi dari Kementerian Pertanian. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih, masih bersama Presiden Activity. Pemirsa, informasi kali ini yaitu momen ketika Presiden Jokowi nonton langsung pertandingan sepak bola Indonesia versus Vietnam di Istora Senayan, Jakarta pada 21 Maret 2024 kemarin. Presiden terlihat cukup menikmati pertandingan dan sangat bersemangat memberikan support kepada tim kesebelasan sepak bola nasional yang sedang bermain. Vietnam juga bermain sangat bagus, tetapi alhamdulillah kita mendapatkan poin, bisa 1-0. Saya kira ini menjadi modal besar kita nanti waktu main di Vietnam di tanggal 26. Ya. Ada yang mesti tingkatkan lagi kira-kira gitu Pak dilakukan. Babak kedua lagi mulai menekan, mulai menyerang, saya kira bagus. Optimis lolos nggak? Ya, nanti kita lihat kalau di Vietnam bisa menang penuh lagi berarti LOS. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat 21 Maret 2024 kemarin. Kunjungan kerja ini dalam rangka mengecek stabilitas harga bahan pokok di Pasar Sungai Ririn dan juga mengecek pelayanan dan fasilitas kesehatan rumah sakit umum daerah di daerah tersebut. Sambutan hangat dari masyarakat kepada Presiden Jokowi terlihat, mulai dari Presiden turun dari helikopter hingga Jokowi memantau harga pangan di pasar dan mengecek pelayanan kesehatan di RSUD Sekadau. Warga tak hentinya menyambut kedatangan orang nomor 1 di Indonesia ini
dengan mengabadikan gambar pertemuan mereka itu. Selain itu, tarian daerah sekitar pun menyambut hangat kedatangan Presiden. Nanya soal beras, iya. Harganya sih udah lumayan sekarang ya. Kita jual beras Bulog, terjangkau semuanya. Satu bungkus begitu tuh 5 kilo isinya 58.000. Dia menanyakan harga daging ayam. Dagingnya 48. Lagi tinggi ya, karena mau dekat Lebaran. Kalau sebelumnya sih turun. Biasanya 40. Terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah mau berkunjung ke masyarakat, ke Skadau. Itu aja. Ya, kan selama ini baik, kami cuma tahu di HP, di TV gitu kan. Dia pengen lihat langsung di rumah jauh sana sampai nyebrang Kapuas pun kami ini sampai ini ke sini. Senang sekali, ya Allah, anugerah. Lagi hamil berapa? 7 bulan. Nah, untuk pelayanan BPJS-nya saya sangat bersyukur sekali. Dengan adanya BPJS, saya bisa perawatan gigi di sini, biarpun itu, tapi harganya kan lebih terjangkau gitu. Dengan adanya BPJS sangat terbantu sekali. Itu paling suka deh kalau udah perawatan gigi di RSUD Kabupaten Skadau ini ramah-ramah sekali dari dokter giginya dan juga perawatnya. Semoga Pak Jokowi panjang umur, sehat selalu. Semoga Kalimantan Barat khususnya Skadau selalu diperhatikan oleh pejabat-pejabat daerah, menteri maupun presiden. Wah, rasanya senang banget karena benar nggak pernah ngelihat pejabat-pejabat negara pusat kan ke sini, jadi kayak semangat banget. Baru pertama kali ketemu sama Pak Jokowi, Bu. Senang Bu, alhamdulillah panjang umur, sehat walafiat Bu. Saya bisa ketemu Pak Jokowi, Bu. Udah berapa tanda tangan? Gambar sendiri. Iya. Udah 1 minggu dia gambar. 1 minggu pas memang datang dia gambar. Senang Sekali. ada yang mau disampaikan nggak, Bapak? Sehat-sehat aja. Baik pemirsa, kegiatan kali ini di mana momen Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat Pontianak pada 20 Maret 2024. Ini dia cuplikannya. Enggak, tadi emang tahu dari kawan katanya Pak dia mau kesini, jadi langsung kesini. Gimana rasanya? Senang kok. Cuman tadi agak kecewa di lantai bawah soalnya nggak bisa salaman, tadi udah bisa. Ya tuh pemimpinnya sangat baik. Dari periode pertama sampai periode sekarang saya sangat suka sama kepemimpinan beliau. Dan semoga Pak dia terus sehat. Dan semoga saya juga nanti bisa jadi bagian dari warga Indonesia yang bisa mengharumkan nama bangsa. Sangat antusias lah, karena Bapak ini ya yang merasakan presiden yang humble, sangat bermasyarakat lah untuk kami yang sebagai orang biasa. Sampai kita pun orang-orang biasa dipanggil untuk fotoan, saking antusiasnya, tidak saya malah diinjak orang tipis. Pada akhirnya udahlah biarkan.
Untuk Pak Jokowi, terima kasih untuk sama ini. Terima kasih memimpin Indonesia dengan baik, sejahtera. Terima kasih kebaikannya, terima kasih atas segalanya. Gak nyangka teriak-teriak dari tadi, akhirnya Pak Jokowi manggil. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Presiden Activity kali ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Dewi Manik undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetaplah bersama kami untuk mengikuti acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.